Kau beruntung punya wajah cantik. Sejak kecil, Shen Lichun yang lahir di Shanghai pada 1983 sering mendengar orang-orang memujinya dengan kalimat itu. Dia senang, meski saat itu tidak sepenuhnya mengerti mengapa mereka mengatakan dirinya beruntung punya wajah cantik. Shen merasa hidupnya biasa-biasa saja seperti orang kebanyakan. Keluarganya pun sederhana. Setamat SMA, Shen kuliah di sebuah akademi dengan harapan bisa langsung mendapatkan pekerjaan kantoran agar bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya. Namun, ijazah akademi ternyata tidak menjamin seseorang mendapat pekerjaan. Shen Lichun melamar ke sana kemari, tapi ditolak. Perlahan menguap sudah keinginan Shen untuk jadi pekerja kantoran. Apa yang kini harus dilakukannya? Nah, saat itulah Shen sadar akan kecantikannya. Untuk mencari peluang, dia mulai mengikuti beberapa kontes kecantikan dan modeling. Kebetulan saat itu di awal tahun 2000-an, penggunaan internet juga semakin populer. Shen coba-coba menjelajah dunia maya dan mulai aktif di internet berbagi tentang kehidupan dan foto-foto dirinya. Tak disangka, pengguna internet lainnya terpesona melihat kecantikannya. Tak perlu waktu lama, Shen jadi terkenal di dunia maya dan berhasil mendapatkan fans. Terkadang dia memakai nama bekennya Mickey Shom. Tawaran kerjasama mulai berdatangan, termasuk endorsement dari sebuah produk game online asal Korea Selatan. Tak hanya sampai di situ, pada 2006, Shen Lichun mendapat tawaran ikut bermain di sebuah film yang dibintangi aktris Hong Kong terkenal Cecilia Cheung. Dirinya semakin dikenal dan dinobatkan menjadi selebriti internet pertama dan tercantik di Shanghai. Karir internetnya terus berlanjut, endorsement dan job sebagai model datang tanpa henti. Income-nya kini sudah melebihi pekerja kantoran. Shen Lichun tidak menyangka, ternyata sukses bisa diraih dengan berbagai cara, bukan cuma dengan kerja kantoran, bahkan lewat internet pun seseorang bisa mendapat keuntungan luar biasa. Pada 2009, Shen kembali mendapat tawaran bermain film bersama aktor komedi Stanley Feng. Pada tahun yang sama, Shen tampil lagi dalam sebuah film yang berjudul All's Well Ends Well yang dibintangi aktor kondang Louis Koo. Saat itu usianya 26 tahun. Shen Lichun sangat menikmati karir dan popularitasnya. Secara finansial dirinya kini mandiri. Namun, diam-diam wanita cantik itu merindukan jodoh. Harapannya terkabul ketika pada 2010 dia dipertemukan dengan Wu Kaixin, pria idamannya. Apakah Shen berhasil mencapai kebahagiaan yang diinginkannya? Tidak, sebab justru disinilah awal malapetaka itu. Begini ceritanya. Ada dua versi cerita pertemuan Shen Lichun dan Wu Kaixin. Versi pertama di sebuah pesta pernikahan, dan versi kedua di tempat syuting. Apapun itu, yang pasti saat itu Wu Kaixin terpesona ketika pertama kali melihat Shen. Meskipun wajah dan penampilan Wu biasa-biasa saja, pria itu berasal dari salah satu keluarga crazy rich di Shanghai. Lewat temannya yang juga mengenal Shen, Wu melakukan pendekatan pada si cantik. Keduanya cocok dan tak lama kemudian berpacaran. Mereka melakukan banyak hal bersama. Shen suka nonton film dan Wu mengajaknya ke bioskop. Shen juga suka main mahjong dan Wu dengan setia menemani sang kekasih dan teman-temannya main mahjong. Shen suka traveling dan Wu mengambil cuti untuk menemaninya traveling. Tidak terasa 8 bulan mereka pacaran. Hubungan mereka berjalan mulus, orang tua keduanya juga merestui. Bagi Shen, Wu adalah pria yang baik, perhatian dan humoris. Ini adalah jodoh yang tepat bagiku, pikirnya, hingga ketika pria itu melamarnya, Shen pun menerima dengan sukacita. Pernikahan mereka berlangsung meriah. Ibu Wu Kaixin bahagia mendapat menantu cantik. Dia berkata pada Shen, "Kau mundur dari dunia selebriti dan fokus menjadi istri dan ibu rumah tangga saja." Shen menurut dan meninggalkan seluruh karirnya yang saat itu sedang berada di puncak. Kini hari-harinya berubah. Dia lebih banyak berkutat dengan urusan rumah tangga di apartemen mewah mereka di lantai 28. Shen berusaha jadi istri berbakti. Karena tidak bisa masak, dia berinisiatif mengambil kursus masak hingga bisa mengolah berbagai makanan enak dan kue-kue sedap untuk suami tercinta.
Meski memiliki ART, Shen tidak pernah berpangku tangan. Suaminya senang, ibu mertuanya bangga. Namun ternyata masih ada yang kurang, dan hal itu selalu diingatkan ibu mertua. Jangan menunda punya anak, aku sudah rindu menimang cucu. Saat dirinya hamil, Shen bahagia luar biasa. Anak sangat penting bagi keluarga suaminya sebagai penerus garis keturunan. Namun betapa hancur hati Shen ketika dirinya keguguran. Ketika kemudian Shen hamil lagi dan kembali keguguran, langit seolah runtuh menimpa kepalanya. Adakah yang salah di dirinya? Ketika Shen dan sang suami Wu memeriksakan diri lebih lanjut ke dokter ahli kandungan, dokter bilang tubuh Shen memang lemah. Tapi tak cuma itu, sperma suamimu juga lemah. Dan sperma lemah bisa berdampak buruk pada kehamilan yang akhirnya mengakibatkan keguguran. Lalu bagaimana ini? Shen ingin hamil lagi dan punya anak. Dokter pun memberikan solusi dengan melakukan injeksi berkali-kali bagi Shen hingga kehamilan selanjutnya berhasil. Namun malang bagi wanita cantik itu, dia menjalani kehamilan seorang diri sebab sang suami jarang di rumah. Alasannya sibuk bekerja dan ngumpul bareng teman-teman. Setiap hari sang suami baru pulang pukul 1 atau 2 dini hari. Benarkah Wu sesibuk itu? Bohong. Sebab kemudian terbongkar Wu tak pernah sibuk bekerja. Dia lebih sibuk minum-minum di bar dan bercinta-cintaan dengan gundiknya. Shen yang terpukul oleh pengkhianatan sang suami segera mengadu kepada ibu mertua. Maklumlah, namanya juga laki-laki, kau harus sabar. Demikian nasihat sang ibu mertua. Shen berusaha menahan diri, tidak mau stres dan marah-marah sebab dia khawatir dengan kesehatan dirinya dan kandungannya yang ringkih. Untunglah sang suami tahu diri dan minta maaf pada Shen. Aku janji tidak akan selingkuh lagi. Shen lega. Kini dirinya bisa menjalani kehamilan dengan tenang. Ketika bayi laki-laki mereka lahir dengan selamat, semuanya senang, terutama sang ibu mertua. Meski Shen punya neni, sang ibu mertua terus memonitor dan ngotot agar Shen yang lebih banyak mengurus sang bayi. Neni cuma membantu seperlunya saja, tegasnya. Sang ibu mertua juga melarang si bayi tidur bersama neni. Setiap malam dia harus tidur denganmu, sang ibu mertua mewanti-wanti. Padahal setelah melahirkan, selama 3 bulan pertama, Shen terus-menerus mengalami pendarahan. Setiap hari tubuhnya lemas dan berkeringat, kakinya gemetaran. 3 bulan pertama pasca melahirkan adalah neraka baginya, karena selain mengalami pendarahan, dia juga harus non-stop mengurus sang bayi dan mengalami kurang tidur karena harus sekamar dengan sang bayi sesuai perintah ibu mertua. Dan di masa-masa berat itu, di manakah Wu sang suami? Ternyata pria itu tidak berubah. Dia jarang di rumah. Shen kerap menelpon dan memohon, "Pulang dong, bantu aku mengurus bayi kita." Wu tidak menggubris. Bahkan Wu kini menolak tidur sekamar dengan Shen karena di kamar itu ada bayi yang setiap saat bisa menangis dan mengganggu tidurnya. Waktu terus berlalu dan kesehatan Shen membaik. Si anak tumbuh dengan sehat. Dan tidak disangka-sangka Shen kembali hamil. Hal itu di luar prediksi. Tapi bagaimanapun bagi Shen meski sulit, kehamilan harus disyukuri. Dia tahu suaminya juga merindukan anak perempuan yang katanya nanti bisa mengurusnya di masa tua. Namun seperti kehamilan pertama, Shen juga harus menjalani injeksi berkali-kali agar kehamilannya sukses. Kehamilan kedua juga dijalaninya seorang diri tanpa suami yang selalu sibuk. Akhirnya sang bayi lahir, seorang perempuan seperti keinginan sang suami. Shen berharap dengan kelahiran bayi perempuan, suaminya akan betah di rumah. Tapi kenyataannya tidak. Wu malah semakin jarang di rumah. Janjinya untuk setia dan tidak akan selingkuh lagi ternyata cuma omong kosong. Selama ini dia masih tetap bercinta-cintaan dengan gundiknya. Shen yang mengetahui kebohongan sang suami marah besar. "Cerai," katanya. Wu menolak dan mengancam, "Jika cerai, aku akan ambil anak-anak dan akan kupastikan kau bakalan jadi gembel dan tidak akan dapat apa-apa." Shen marah dan menampar suaminya. Ketika Shen mengadu kepada ibu mertua, dengan dingin wanita itu berkata, "Iya, suamimu memang salah, tapi yang lebih bersalah lagi adalah istri yang menampar suaminya." Shen terdiam, percuma mengadu ke ibu mertua. Dia putus asa, dunianya terasa gelap. Wanita itu menyesal mengapa dulu dia menuruti keinginan ibu mertua untuk berhenti kerja.
Jika saja dia mempertahankan pekerjaannya, dirinya tentu akan mandiri secara finansial dan tak perlu khawatir bercerai meski dengan 2 anak sekalipun. Sean mengambil HP dan menuliskan seluruh perasaannya panjang lebar di sana. Setelah itu, semuanya gelap. Shen Lichun, sang selebriti internet pertama Shanghai, tewas. Demikian judul berita di media. Orang-orang terkejut. Mereka teringat kembali pada popularitas Shen Lichun dulu. Wanita itu menghilang sejak menikah 8 tahun lalu dan tiba-tiba berita tragis tentang dirinya muncul di media. Apa yang sebenarnya menimpa Shen? Semua orang bertanya-tanya. Dan beruntung bagi mereka, pertanyaan mereka terjawab lewat surat Shen sepanjang 20 halaman yang dituliskannya di HP. Lewat surat itulah kemudian orang mengetahui kehidupan sesungguhnya Shen selama ini sejak dirinya menikah dengan Wu. Ternyata saat awal berkenalan dengan Wu, Shen tidak tahu pria itu duda sebab Wu mengaku belum pernah menikah. Baru kemudian Shen tahu Wu sudah pernah menikah dan bercerai, dan alasan perceraian karena Wu selingkuh. Dan Wu menikah sebenarnya karena didesak terus-menerus oleh sang ibu yang ingin segera punya cucu. Dalam surat terakhir tersebut, Shen juga mengaku awalnya pernikahan mereka tampak baik-baik saja. Tapi lambat laun Shen menyadari dirinya cuma dijadikan istri pajangan yang ditaruh di rumah, dibiarkan begitu saja, dan diharapkan segera memproduksi keturunan. Sementara suaminya sibuk di luar dengan si Gundik. Selama 2 kali kehamilannya, Shen harus menanggung rasa sakit, menerima hingga 200 kali injeksi agar kehamilannya berhasil. Sementara sang suami tidak peduli. Shen membeberkan si Gundik adalah cewek bar yang telah nongkrong di bar sejak usia 16. Awalnya dia jadi simpanan seorang lelaki tua hingga kemudian berpindah menjadi simpanan Wu. Yang sangat menyakitkan, ternyata selama ini si Gundik yang arogan tanpa henti meneror Shen. Dia kirimi Shen SMS yang mengandung ejekan dan hinaan. Betapa malang dirimu jadi istri tidak bisa memuaskan suami hingga suami lari ke pelukan wanita lain. Si Gundik yang nekat tidak segan memancing kemarahan Shen dengan mengirim foto-foto syur dirinya saat bermesraan dengan Wu. Dalam surat terakhirnya, Shen juga mengungkapkan Wu pernah berlagak membelikannya mobil Audi terbaru. Namun si suami yang malah terus-menerus memakai mobil Audi itu jalan bersama Gundiknya yang dengan tenang berfoto ria di mobil itu dan mengirimkannya pada Shen. Wu sangat perhitungan pada anak-anaknya. Dia tidak rela Shen membelikan sepatu keren untuk mereka dengan alasan mahal. Wu lebih memilih menghamburkan uang untuk si Gundik tersayang. Surat terakhir Shen dipublikasikan media, dan hal ini bikin netizen geram. Mereka langsung bergerak dan melacak siapa sih si Gundik arogan itu. Netizen berhasil menemukan foto-foto si Gundik, lalu mempublikasikannya. Dan mereka juga berhasil menemukan ternyata selama ini si Gundik bersembunyi di balik akun palsu untuk meneror Shen di medsos. Sejak 2014, si Gundik dengan akun palsunya meninggalkan komentar-komentar yang bersifat bully, mengejek, dan merendahkan di postingan sosmed Shen Lichun. Misalnya pada hari Valentine tahun 2014, Shen mengunggah foto mendapat hadiah tas dari suaminya. Postingan itu langsung dikomentari si Gundik yang mengejek dan mengatakan dirinya juga mendapat hadiah dari Wu, suami Shen. Ketika Shen mengunggah foto saat dirinya hamil anak kedua, si Gundik mengejek dan bilang, "Kau sengaja hamil terus-menerus supaya eksis di keluarga suamimu." Selama 8 tahun pernikahannya, Shen tidak pernah merayakan ulang tahunnya bersama sang suami. Sebaliknya, sang suami rutin merayakan ulang tahun Gundiknya. Barulah kemudian Wu, sang suami, untuk pertama kalinya mau merayakan ulang tahun sang istri setelah Shen didiagnosa menderita kanker serviks dan menjalani operasi. Dan ulang tahun itu merupakan ulang tahun terakhir Shen. Dia sedih dan putus asa. Suaminya tidak pernah berubah. Dan kini dirinya harus menahan sakit akibat kanker serviks. Dunianya terasa gelap. Di Shanghai, bulan September menandakan berakhirnya musim panas dan dimulainya musim gugur. Dan di bulan itu, pada 10 September 2018, langit benar-benar runtuh menimpa kepala Shen Lichun.
Wanita cantik itu melangkah ke balkon apartemennya di lantai 28 dan melompat mengakhiri hidupnya. Angin musim gugur terasa dingin sekali. Sampai jumpa kapan-kapan.